Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Fajar Ardiani dengan NIM 333723048 dari jurusan Informatika Angkatan 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat untuk membuat game sederhana dari tugas grafika komputer dan visualisasi. Baik, langsung saja kita mulai dari awal. Ini using system collection generic, kemudian using Unity Engine ini. Jadi ini adalah import untuk mengakses library bawaan nanti dari Unity yang akan Unity ini aplikasi yang akan digunakan untuk membuat game ini dan juga untuk script ini bisa diakses nanti untuk menggerakkan objeknya. Selanjutnya saya membuat public class gerak ini karena script yang saya simpan filenya ini bernama gerak. Jadi ini untuk menggerakkan objeknya nanti. Jadi script ini akan dimasukkan di drag ke objeknya biar objeknya nanti bisa bergerak. Selanjutnya ada public float ini. Nah, public float ini digunakan untuk menentukan seberapa cepat objek ini nanti bergerak. Selanjutnya ada public rigid body. Jadi rigid body ini komponen yang digunakan untuk menggerakkan objek juga yang ada di Unity. Kenapa saya menuliskan public? Biar nanti dari Unity-nya ini bisa diakses juga. Kalau private nanti dari Unity-nya nggak bisa diakses. Seperti itu. Nah, kemudian void update ini digunakan untuk mengecek apakah ada inputan dari pengguna atau tidak. Nah, inputan ini apa? Di sini saya menggunakan gerakan X dan Y. Kenapa? Karena aplikasinya di sini gerakan itu akan kanan kiri atas bawah. Jadi horizontal yang dimaksud di sini adalah gerakan ke kanan dan juga ke kiri. Y ini yang vertikal digunakan untuk menggerakkan atas dan juga bawah. Nah, kenapa aku menggunakan get axis raw? Karena ini untuk mengefisiensikan kode. Karena kan biasanya kita untuk mendeklarasikan misalnya if aku menekan tombol panah ke kanan, maka geraknya akan ke kanan, itu kan kodenya akan sangat banyak. Jadi, aku memakai get axis raw ini yang udah langsung ada dari Unity, jadi dia tuh langsung eh ngelink gitu. Dari Unity-nya udah ada, jadi get axis raw ini yang horizontal berarti kanan kiri bisa pakai tombol A atau D, dan yang vertikal bisa pakai tombol W sama S, ataupun panah atas bawah, seperti itu. Nah, kalau yang vektor dua input ini, aku gunakan karena ketika nanti menggerakkan untuk menggabungkan antara gerakan vertikal dan juga horizontal. Jadi ketika nanti bergerak ke kanan dan juga ke atas, itu nanti bergeraknya akan miring seperti ini. Seperti itu. Dan if input vektor dua ini ya ngecek apakah pengguna ini menekan tombol atau tidak seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada float angle map. Nah, ini untuk menghasilkan sudut dalam radian arah vektor, kayak gitu. Menghasilkan sudut dalam radian arah vektor ini nanti dikali dengan Mas F ini untuk mengubah radian menjadi derajat karena Unity ini pakai derajat untuk rotasinya. Nah, di bawah ini ada rotasi untuk bergerakan jadi tuh merotasi karena objeknya ini nanti kepalanya akan bergerak sesuai dengan arah geraknya. Misalnya akan bergerak ke kanan, maka kepalanya akan ikut ke kanan, akan bergerak ke atas, maka kepalanya akan ikut ke atas. Begitu pula dengan ke bawah dan juga ke kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tadi rotation udah, berarti terakhir RB velocity. Ini tuh untuk kecepatan velocity, kecepatan teman-teman. Nah, jadi kecepatan ini untuk mengatur kecepatannya si objek ini. Kenapa input normalize dikali sama speed? Nah, input normalize ini untuk mengubah vektor menjadi panjang satu agar tidak lebih cepat saat diagonal. Dan yang speed ini dikalikan speed ini supaya gerakannya sesuai dengan kecepatan yang diatur. Nah, kodenya udah saya jelaskan. Sekarang biar nggak mengawang-awang gimana sih aplikasinya, kita menuju ke aplikasinya. Kita stop dulu, kita share Unity-nya. Oke, ini kita share. Oke, sudah terlihat ya. Jadi
Setelah tadi aku menjelaskan kodenya, kenapa aku bakalan gerakin kanan kiri dan segala macam, ini dia yang sudah saya buat. Nah, tadi kan ada rigid body ya, teman-teman. Nah, rigid body-nya itu dimasukin nih ke script geraknya biar nanti itu bisa bergerak. Nah, tadi kan ada speed-nya tuh, speed 10. Nah, itu bisa diganti lewat sini juga ataupun bisa diganti lewat kodenya. Kayak gitu. Dan ada di rigid body ini. Nah, ini tuh ada gravity scale. Gravity scale-nya aku nolin tuh biar si burungnya ini gak jatuh. Kalau misalnya dia satu, dia tuh nanti jatuh ke bawah gitu loh untuk gravitasi. Ya, istilahnya kayak gitu. Nah, ini kita langsung aja jalanin. Kita lihat ya, tadi bergerak ke kanan, kiri, atas, bawah. Itu nanti muka burungnya sesuai. Jadi, ini kan sekarang lagi madep ke atas nih burungnya. Nah, kenapa madep ke atas? Karena tadi tuh aku pakai yang -90, teman-teman. Sebentar, aku tunjukin lagi yang kenapa dia nanti bisa bergeraknya sesuai. Nah, ini tadi nih, rotasinya nih, aku pakai -90 tuh karena awalnya tuh madep ke atas. 90. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke demonya. Oke, baik. Kita langsung jalanin aja run di sini. Tadi aku udah jelasin juga ya tentang script dan juga rigid body-nya. Ini dan rigid body-nya dimasukin ke sini, ke script. Seperti itu. Kita langsung running aja. Oke, kita mulai gerak ke kiri dulu kali ya. Kiri. Nah, dia jadi kepalanya ikut ke kiri, teman-teman. Ketika ke kanan, nah kepalanya ikut ke kanan. Ketika ke bawah, kepalanya ikut ke bawah. Ke kiri ikut ke kiri. Ke atas ikut ke atas. Seperti itu. Nah, ini aku mencoba mencet panah atas dan juga panah ke kanan ya. Dia akan geraknya vertikal. Nah, tuh. Dia kan kalau misalnya aku ke bawah dan kiri, dia juga akan vertikal. Seperti itu. Jadi yang tadi kita ada menggabungkan itu untuk menggabungkan ini. Nah, jadi seperti itu untuk kodenya yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.